Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Hamdan selaku dosen pengajar mata kuliah perilaku konsumen. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fauzi Dani Prasetyo, mahasiswa jurusan Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai ujian akhir semester perilaku konsumen eh, yang mempunyai nilai-nilai satu tentang pengaruh kelompok pada perilaku konsumen, yang kedua ada persepsi konsumen, yang ketiga ada learning, memory, production, position, serta motivation, personality, and emotion. Oke, untuk pembahasan yang pertama tentang pengaruh kelompok pada perilaku konsumen. Eh, Pengertiannya yaitu eh, yang dijelaskan oleh WHY Spot memberikan pengertian kelompok sebagai beberapa orang yang bergaul satu sama dengan yang lain. Menurut Smith, kelompok itu suatu unit yang terdapat beberapa individu yang mempunyai kemampuan untuk berbuat dengan satuannya dengan cara dan atas dasar satuan persepsi. Yang kedua ada klasifikasi kelompok. Klasifikasi kelompok dapat dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama kelompok primer versus kelompok sekunder. Yang kedua kelompok formal versus kelompok informal. Yang ketiga ada kelompok besar versus kelompok kecil. Dan yang terakhir ada kelompok yang mensyaratkan keanggotaan versus kelompok simbolik. Pertama-tama saya akan menguraikan mengenai pengaruh kelompok pada konsumen. Upaya memperkenalkan produk suatu perusahaan kepada masyarakat sudah tentu dilakukan melalui pemasaran. Tujuan pemasaran tersebut yaitu untuk memenuhi serta melayani kebutuhan dan keinginan konsumen. Tetapi untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan konsumen tidaklah mudah. Kita harus meriset. Para pelanggan mungkin saja menyatakan kebutuhan dan keinginan mereka sedemikian rupa, tetapi justru malah bertindak yang sebaliknya. Mereka mungkin tidak dapat memahami tentang motivasi mereka yang lebih dalam lagi, sehingga kita para pemasar harus mempelajari keinginan, persepsi, perilaku, belanja terhadap sasaran konsumen tersebut. Pada masa lalu, para pemasar dapat memahami para konsumen melalui pengalaman penjualan sehari-hari mereka. Tetapi pertumbuhan perusahaan dan pasar telah menjauhkan banyak manajer pemasaran dari kontak langsung dengan para pelanggan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pembeli ada beberapa, yaitu yang pertama faktor budaya, itu jelas. Yang kedua ada sosial, yang ketiga ada pribadi, yang ketiga ada psikologi. Faktor-faktor sosial yang dapat mempengaruhi perilaku seorang konsumen seperti kelompok, keluarga, dan status. Banyak kelompok yang mempengaruhi seseorang, sehingga para pemasar pun perlu mempelajari dinamika kelompok yang terjadi pada konsumen untuk memasarkan produk secara maksimal. Tentang pengertian kelompok agar memberi pengertian yang jelas tentang kelompok berikut yang diawali dengan proses pertumbuhan kelompok itu sendiri. Di lain pihak, individu memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhannya. Namun, potensi yang ada pada individu yang bersangkutan terbatas sehingga individu harus meminta bantuan kepada individu lain yang sama-sama hidup dalam satu kelompok. Pengertian kelompok dinamika. Dinamika berarti tingkah laku warga yang satu secara langsung mempengaruhi warga yang lain secara timbal balik. Jadi, dinamika berarti adanya interaksi dan interdependensi antara anggota kelompok yang satu dengan anggota kelompok yang lain secara timbal balik dan anggota kelompok dengan kelompok secara keseluruhan. Keadaan ini dapat terjadi karena selama ada kelompok, semangat kelompok terus-menerus berada dalam kelompok itu. Oleh karena itu, kelompok bersifat dinamis, artinya setiap kelompok yang bersangkutan dapat berubah-ubah.
Dinamika kelompok yaitu suatu kelompok yang teratur dari dua individu atau lebih yang mempunyai hubungan psikologi secara jelas antara anggota satu dengan yang lainnya. Dengan kata lain, antar anggota kelompok mempunyai hubungan psikologis yang berlangsung dalam situasi yang dialami secara bersama-sama. Lalu ada klasifikasi kelompok. Klasifikasi kelompok tersebut dibagi menjadi 4. Yang pertama ada kelompok primer versus kelompok sekunder. Kelompok primer adalah kelompok sosial di mana hubungan antara anggotanya bersifat pribadi dan berlangsung secara lama. Anggota-anggota kelompok tersebut terkait oleh satu kesetiaan yang kuat dan biasanya mereka melakukan kegiatan secara bersamaan, menghabiskan waktu bersama-sama dan merasa bahwa mereka saling mengenal satu sama dengan yang lainnya. Sementara kelompok sekunder itu sendiri merupakan kelompok sosial yang besar dan tidak bersifat pribadi, berdasarkan atas kesukaan dan kegiatan yang sama. Hubungan kerap kali berlangsung secara singkat. Lalu yang kedua ada kelompok formal versus kelompok informal. Kelompok formal sendiri terdiri dari anggota-anggota kelompok yang berinteraksi menurut struktur yang baku. Kelompok informal terbentuk karena anggota-anggotanya mempunyai tujuan, pengalaman, kesukaan, dan kegiatan yang sama. Dalam kelompok informal tidak ada struktur maupun pembagian wewenang dan kekuasaan yang baku. Lalu yang ketiga ada kelompok besar versus kelompok kecil. Kelompok kelompok sosial yang besar dengan sendirinya akan memperlakukan aturan yang harus diikuti serta menjaga kestabilan kelompok itu sendiri. Dalam kelompok besar, interaksi antara anggotanya tidak seerat dengan kelompok kecil, di mana boleh dikatakan bahwa anggota kelompok kecil mengenal anggota yang lain lebih baik daripada anggota kelompok yang lebih besar. Yang terakhir ada kelompok yang mensyaratkan keanggotaan versus kelompok simbolik. Seseorang harus memenuhi syarat-syarat tertentu untuk menjadi anggota dalam kelompok yang pertama. Keanggotaan dalam kelompok ini mengakibatkan seseorang menyerap nilai-nilai kelompok, mengembangkan sikap-sikap tertentu, dan juga berperilaku sesuai dengan nilai-nilai dari sikap itu sendiri. Kelompok simbolis tidak mensyaratkan seseorang untuk menjadi anggota, walaupun orang itu bisa saja menyerap nilai-nilai secara berperilaku dan sesuai dengan kelompok simbolis tersebut. Kelompok simbolis bersifat tidak nyata atau semu. Lalu ada kelompok yang dekat dengan masyarakat. Yang kelompok dekat dengan masyarakat itu ada kelompok dan sanak saudara, teman, kelompok sosial formal, kelompok belanja, kelompok kerja. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan kelompok acuan. Ada informasi tentang produk dan pengalaman menggunakan produk tersebut, kredibilitas, daya tarik, dan kekuatan kelompok acuan. Produk yang menonjol secara visual dan verbal, dampak kelompok acuan terhadap produk dan pilihan merek, terutama yang menyangkut reward, power, dan social power. Besar kecilnya risiko yang dipersepsi konsumen. Oke, lalu kita akan kalau membahas tentang kelompok yang berdekatan dengan pemasaran. Kelompok yang dekat dengan pemasaran dalam kehidupan seorang sebagai konsumen antara lain itu ada keluarga dan sanak saudara. Keluarga dan sanak saudara, terutama dalam budaya yang cenderung kolektif atau bukan individualis, sangat menentukan perilaku, pilihan produk, dan aktivitas pembelian. Jadi keluarganya lah konsumen belajar bersosialisasi untuk menjadi konsumen kelak di kemudian hari. Jadi itu ada interaksi di dalam keluarga tersebut. Yang kedua, ada teman. Dalam pertemanan, orang memiliki suatu bentuk komitmen yang sama-sama dimengerti oleh orang-orang dalam kelompok teman tersebut. Komitmen itu bisa juga terjadi atas dasar kesamaan dan beberapa hal, sementara minat, tujuan, serta kebutuhan, dan lain sebagainya. Karena komitmen itulah, maka seseorang selalu berusaha untuk berlangganan di tempat tersebut. Misalnya, demi orang-orang yang sering ke kafe dengan mengajak teman-temannya atau nongkrong gitu. Lalu ada kelompok sosial formal. Kelompok ini terjadi karena terciptanya struktural di dunia kerja atau kondisi lainnya. Mereka yang tergabung dalam
Rhetoric Club memahami perilaku yang bisa diterima dalam kelompok ini, sehingga perilaku perilaku belinya pun sedikit banyak terpengaruh oleh kelompok. Jadi itu contoh kita lagi bekerja terus tiba-tiba, "Ayo nongkrong yuk," diajakin oleh teman-teman kantor, itu termasuk kelompok sosial formal. Lalu ada kelompok belanja. Kelompok belanja sendiri yaitu 2 orang atau lebih yang berbelanja bersama-sama untuk makan, membeli pakaian, atau hanya untuk merayakan waktu-waktu tersebut. Bila mereka masuk ke toko, mereka akan memilih secara detail, mencoba dengan cermat produk-produk yang mereka inginkan atau sukai, walaupun semua yang dilakukan itu hanya untuk membeli satu produk, contohnya kaos. Tapi bila mereka yang datang ke toko tersebut sendirian, maka akan langsung menuju ke tempat produk yang diinginkan, memilih, mencoba, dan membeli tanpa berkeliling. Jadi kelompok belanja berpengaruh pada perilaku beli konsumen. Jadi itu tergantung ya apa ya, kalau kita belanja kadang-kadang kan kita suka milih, tetapi kalau kita belanja sendiri, kita langsung menuju apa yang kita inginkan. Lalu yang terakhir ada kelompok kerja. Kelompok kerja sendiri itu sejumlah waktu yang dihabiskan di tempat-tempat kerja lebih dari 35 jam per minggu. Ini memberikan kesempatan yang luas bagi kelompok kerja untuk melayani sebagai pengaruh besar terhadap perilaku konsumen untuk para anggotanya. Kelompok kerja menentukan juga pilihan produk. Itulah sebabnya mengapa contohnya produk Nescafe membuat setting iklan di tempat kerja, di mana orang yang tidak mengkonsumsi kopi menjadi korban cemoohan dari teman-temannya. Lalu kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan kelompok acuan. Besar kecilnya pengaruh yang diberikan oleh kelompok acuan terhadap perilaku individu biasanya tergantung dari sifat-sifat dasar individu. Produk yang ditawarkan juga pada faktor-faktor sosial yang lebih spesifik. Uh, yang pertama ada informasi tentang produk dan pengalaman menggunakan produk tersebut. Seseorang yang telah berpengalaman langsung dengan produk atau jasa memperoleh informasi selengkapnya tentang hal itu, mungkin dipengaruhi oleh sasaran atau contoh orang lain. Dalam iklan, hampir selalu ditampilkan bahwa si sumber komunikasi adalah kelompok acuan. Memang sudah pernah menggunakan atau mengkonsumsi produk atau jasa yang ditawarkan dan mereka merasa puas. Jadi itu mereka selalu ingin mencobanya. Yang kedua ada kredibilitas, daya tarik, serta kekuatan kelompok acuan. Sebuah kelompok acuan yang dianggap kredibilitas, menarik atau kuat dapat menginduksikan sikap konsumen dan perubahan perilaku. Sebagai contoh, ketika konsumen memperhatikan dengan memperoleh informasi yang akurat tentang kinerja atau kualitas suatu produk atau jasa, mereka akan dipengaruhi oleh orang-orang yang mereka anggap sebagai orang terpercaya dan berpengetahuan. Contoh semisal kita punya teman, "Wah, baju kamu bagus nih, kamu beli di mana?" "Aku beli di sini nih." "Wah, bagus ya di situ ya? Oh ya udah deh, aku ikut." Nah, contohnya seperti itu. Lalu sifat produk yang menonjol secara visual dan verbal. Produk yang menonjol secara visual maupun verbal adalah produk-produk yang dikonsumsi di depan umum dan juga produk-produk yang eksklusif serta barang-barang mewah. Contohnya kayak mobil, motor. Tuh. Lalu dampak kelompok acuan terhadap produk dan pilihan merek terutama yang menyangkut reward power dan social power. Di beberapa kasus, untuk beberapa produk, kelompok acuan dapat mempengaruhi kategori produk baik seseorang dan pilihan merek atau tipe, seperti produk yang disebutkan produk plus dan produk barang plus. Di kasus yang lain, kelompok acuan mempengaruhi hanya produk kategori untuk suatu keputusan. Lalu besar kecilnya risiko yang dipersepsi konsumen. Bila dia menggunakan produk tersebut, semakin besar risiko yang dipersepsi, maka semakin besar pengaruh atau kelompok acuan yang sengaja dicari. Orang yang ingin membeli mobil akan bertanya dan terus mencari informasi karena dia hanya mempersepsikan risiko yang tinggi. Contohnya seperti harga yang mahal dan dia bukan ahli mesin.
Penerapan konsep kelompok acuan pada promosi. Ada 3 jenis daya tarik utama kelompok acuan yang bisa digunakan dalam kiat-kiat pemasaran: selebritis, ahli, atau pemimpin, atau orang biasa. Selebritis yang kita tahu lah seperti influencer. Oke, lanjut yang kedua yaitu tentang persepsi konsumen. Pengertian dari persepsi konsumen adalah suatu proses yang membuat seseorang memilih, mengorganisasikan, dan menginterpretasikan rangsangan-rangsangan yang diterima menjadi suatu gambaran yang berarti dan lengkap tentang dunianya. Persepsi konsumen mempengaruhi pendapat dan pemikiran konsumen terhadap suatu produk atau merek atau perusahaan. Pada dasarnya, persepsi merupakan cara pandang seseorang dalam melihat atau mengartikan suatu hal yang hanya bisa didapatkan lewat bantuan panca indera seperti penglihatan dan pendengaran. Eh, Menurut maksud dan informasi dari persepsi yaitu adalah segala sesuatu yang masuk serta menciptakan sensasi bagi seseorang. Contohnya, produk kemasan, merek, dan iklan. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa persepsi konsumsi adalah proses saat konsumen memilih beserta dirinya sendiri. Eh, Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi konsumen ada dua, yaitu faktor internal, itu ada pengalaman, kebutuhan, nilai-nilai yang dianut, serta pengharapan. Yang kedua ada faktor eksternal, yaitu ada situasi, penampilan produk, serta sifat stimulus. Menurut Astrid Trumandong dan kawan-kawan dalam bukunya Pemasaran Digital dan Perilaku Konsumen, terciptanya persepsi konsumen dipengaruhi oleh stimulus yang diterima pada indera. Stimulus ini pada akhirnya akan mempengaruhi persepsi serta tanggapan individu. Misalnya, ketika kita melihat iklan produk di televisi, konsumen mendapat stimulus panca indera penglihatan serta pendengaran, dan kita akan tertarik. Stimulus dari indera penglihatan terjadi saat konsumen melihat model dan memperkirakan bahan pakaian. Sedangkan stimulus dari indera pendengaran berlangsung ketika konsumen mendengarkan musik dan tagline-nya. Selanjutnya kita akan masuk ke learning, memory, product, dan positioning. Sifat pembelajaran learning itu sendiri yaitu belajar sangat penting untuk proses konsumsi. Pada kenyataannya, perilaku konsumen sebagian besar tingkah laku yang dipelajari, seperti yang digambarkan saat kita memperoleh sebagian besar sikap kita, nilai-nilai, selera, perilaku, dan preferensi, makna simbolis, dan perasaan melalui pembelajaran. Kedua ada memori. Memori adalah ingatan total akumulasi pengalaman belajar sebelumnya. Itu terdiri dari dua komponen yang saling terkait, jangka panjang dan memori jangka pendek dan memori jangka panjang. Ini tidak terkait dengan entitas fisiologi. Lalu yang ketiga ada produk positioning. Produk positioning itu sendiri yaitu keputusan oleh pemasar untuk mencoba mencapai citra merek yang didefinisikan relatif terhadap persaingan dalam segmen bisnis itu sendiri.
Learning. Learning adalah pembelajaran adalah perubahan dalam isi atau organisasi memori jangka panjang atau perilaku. Dengan demikian, belajar adalah hasil dari pengolahan informasi seperti yang dijelaskan dalam uh, yang tadi. Learning terbagi dalam beberapa kondisi, yaitu under condition dan high condition. Keterlibatan konsumen dalam membeli sebuah produk pasti berbeda-beda tergantung dengan harga produk serta tingkat risikonya. Jenis produk yang berisiko rendah atau under conditioning yaitu produk yang sering kita konsumsi sehari-hari yang harganya murah dan tidak tahan lama. Misalnya saja permen. Pada saat kita membeli sebuah permen, tentu saja kita tidak pernah mengecek dengan detail berbagai kandungan bahan yang ada di dalam permen tersebut atau menghubungi dokter terlebih dahulu untuk menanyakan kelayakan permen tersebut, apakah layak dikonsumsi, kemudian kita dapat membelinya. Waktu dan biaya yang dikeluarkan dalam pencarian informasi itu tidak sebanding dengan manfaat yang kita rasakan saat kita memakan permen tersebut. Berbeda dengan produk yang harganya mahal dan tahan lama, contoh saja seperti mobil. Pada saat kita ingin membeli mobil, kita pasti akan meneliti dan melihat lebih detail fitur masing-masing mobil, kemudian dibandingkannya dengan merek mobil yang lain, atau mencari informasi dari berbagai sumber sebagai bahan pertimbangan sebelum membeli mobil tersebut, mobil yang kita inginkan. Hal ini dilakukan untuk menghindari risiko yang tinggi, khususnya risiko keuangan. Proses pembelian sebuah produk inilah yang membedakan keterlibatan konsumen dalam melakukan pembelian. Untuk produk-produk yang berharga mahal, tahan lama, dan berisiko tinggi, cenderung tingkat keterlibatan konsumen dalam mencari informasi produk tersebut juga tinggi. Sedangkan produk-produk yang harganya murah dan berisiko rendah, keterlibatan konsumen untuk mencari informasi juga rendah. Oleh karena itu, kita dapat membagi dua kelompok tingkat keterlibatan, yaitu tingkat keterlibatan konsumen tinggi dan tingkat keterlibatan konsumen rendah. Tingkat keterlibatan konsumen tinggi atau high involvement adalah suatu kondisi di mana konsumen lebih mempertimbangkan beberapa faktor risiko pembelian produknya lebih tinggi dan produk yang ditawarkan biasanya berharga juga tinggi atau mahal, serta keawetan produknya bisa bertahan lama. Sedangkan kondisi keterlibatan dengan harga rendah atau low involvement adalah suatu kondisi di mana konsumen tidak terlalu mencari informasi dalam membeli suatu produk dan tidak perlu mempertimbangkan antar berbagai merek, serta tingkat risikonya rendah. Dan biasanya produk-produk yang ditawarkan merupakan barang-barang konsumsi sehari-hari yang relatif murah dan tidak dapat bertahan lama. Lalu memori. Memori itu terbagi ada ingatan jangka panjang dan ingatan jangka pendek. Ingatan jangka pendek dapat dipandang sebagai pusat kesadaran pengalaman masa lalu yang tersimpan dalam ingatan jangka panjang. Disadari keberadaannya kalau simpanan itu dapat dipanggil kelak ke ingatan jangka pendek untuk bertemu dan bersosialisasi dengan informasi yang baru sebagai langkah berpikir memecahkan suatu masalah. Kemampuan menampung informasi di ingatan jangka pendek sangatlah terbatas. Lalu ingatan jangka panjang secara tradisional yang biasanya dipandang sebagai ingatan adalah ingatan yang dapat menyimpan informasi dan jumlah yang relatif tidak terbatas dalam waktu relatif yang lama. 3 fungsi ingatan apabila dihubungkan dengan ingatan jangka panjang adalah fungsi memasukkan informasi ke dalam ingatan atau memorizing, fungsi menyimpan informasi atau
retention, serta fungsi memanggil kembali informasi atau retrieval. Ingatan jangka panjang dan ingatan jangka pendek adalah dua kegiatan yang membentuk kesatuan. Ingatan jangka pendek memilih mengorganisir, menstimulir informasi yang baru dan kemudian langsung dikirim ke ingatan jangka panjang. Berapa lama informasi dapat disimpan di ingatan jangka panjang tergantung pada unjuk kerja ingatan jangka pendek. Akhirnya ingatan jangka pendek pula yang bertugas untuk memanggil kembali informasi yang tersimpan di dalam ingatan jangka panjang. Lalu ada product positioning. Product positioning adalah keputusan oleh pemasar untuk mencoba mencapai citra merek yang didefinisikan relatif terhadap persaingan segmen pasar. Brand position ini itu sebuah komponen penting dari brand image itu sendiri. Brand image itu sendiri adalah situasi penggunaan yang tepat untuk produk atau merek. Dalam pemasaran position ini adalah cara yang dilakukan oleh marketer untuk membangun citra atau identitas di benak konsumen untuk produk, merek, serta lembaga tertentu. Positioning adalah membangun persepsi relatif suatu produk dibanding produk lain. Karena penikmat produk adalah pasar, maka yang perlu dibangun adalah persepsi pasar. Responsisi produk sangatlah ditentukan dari sudut pandang mana konsumen yang melihat citra produk kita. Apabila kita menerapkan family branding dalam mengembangkan produk, maka keseluruhan citra perusahaan akan sangat mempengaruhi citra produk tersebut. Repositioning merupakan kegiatan yang melibatkan penggantian identitas produk, jalinan kompetitor yang ada, dan mengubah citra yang ada di benak konsumen. Lalu ada depositioning. Depositioning merupakan kegiatan untuk mengganti jalinan kompetitor. Tujuannya yaitu untuk mengganti segmen pasar, dan kegiatan ini mengharuskan pemilik merek untuk mengubah citra produk yang ada di benak konsumen. Contoh paling nyata adalah dalam industri otomotif. Yamaha melakukan depositioning untuk produk VKR-nya untuk segmen menengah ke bawah. Sebagai pesaingnya langsung produk dari China, yaitu produk Supra Fit dari Honda dan Smash dari Suzuki. Proses positioning produk. Pada umumnya, proses positioning produk melibatkan 1. Mendefinisikan segmen pasar mana produk tersebut akan disaingkan. 2. Mengidentifikasi dimensi, atribut, atau kemasan untuk menentukan seberapa besar pasar. 3. Mengumpulkan informasi dari konsumen tentang persepsi mereka terhadap produk dan produk pesaing. Yang keempat, mengukur seberapa jauh persepsi konsumen terhadap produk. Yang kelima, ada mengukur seberapa besar pasar produk pesaing. Yang keenam, ada mengukur kombinasi target pasar untuk menentukan variabel marketing dalam melakukan marketing mix. Yang ketujuh, ada menguji ketepatan. Di antara adalah daya saing produk kita dengan produk pesaing, posisi produk kita dalam persaingan. Yang terakhir ada posisi faktor ideal untuk kita melakukan marketing mix. Lanjut, yang keempat ada motivation, personality, dan emotion. Motivation adalah kekuatan yang mengaktifkan perilaku dan memberikan tujuan dan arah terhadap perilaku atau suatu bentuk dari dorongan dalam diri yang tidak tampak yang menstimulasi dan memaksa suatu respon perilaku dan menetapkan arah khusus kepada responsif tersebut. Motivasi merupakan alasan untuk berperilaku.
Lalu yang kedua ada personality. Personality adalah kecenderungan, respon, karakteristik individu terhadap situasi yang sama. Dalam konteks marketing disebut dengan trait. Teori trait atau sifat yang mengasumsikan bahwa pertama, semua individu memiliki karakteristik individu atau sifat berhubungan dengan kecenderungan perilaku. Yang kedua ada terdapat perbedaan yang konsisten dan dapat diukur antara individu dan karakteristiknya. Lalu yang ketiga ada emotion. Untuk emosi, emosi yang kuat, perasaan yang relatif tidak terkendali sehingga mempengaruhi perilaku. Emosi sangat terkait dengan kebutuhan, motivasi, dan kepribadian. Kebutuhan yang belum terpenuhi menciptakan motivasi yang berhubungan dengan komponen gairah emosi. Kebutuhan yang tak terpenuhi umumnya menghasilkan emosi yang negatif, sementara kebutuhan yang terpenuhi umumnya menghasilkan emosi yang positif. Akibatnya, produk dan merek yang menghasilkan emosi konsumen positif meningkatkan kepuasan dan loyalitas konsumen. Kepribadian juga memainkan peran. Sebagai contoh, beberapa orang lebih emosi daripada orang yang lain. Suatu sifat konsumen suatu sifat konsumen mempengaruhi intensitas. Konsumen lebih tinggi mempengaruhi intensitas pengalaman emosi yang kuat dan lebih dipengaruhi oleh daya tarik emosional. Semua pengalaman emosional cenderung memiliki beberapa elemen umum. Yang pertama, emosi sering dipicu oleh peristiwa lingkungan, misalnya melihat iklan, mengonsumsi produk yang memenuhi kebutuhan. Namun, mereka juga dapat diprakarsai oleh suatu internal seperti citra. Sebagaimana telah kita lihat, pemikiran sering menggunakan citra untuk membangkitkan tanggapan semonsial spesifik. Citra itu kalau iklan itu pasti memperlihatkan yang baik-baik dan bagus agar konsumen tersebut dapat tertarik. Yang kedua, emosi yang disertai dengan perubahan fisiologis seperti satu, yang dilatasi pupil mata, yang kedua ada peningkatan keringat, yang ketiga ada bernafas menjadi lebih cepat, yang keempat ada peningkatan detak jantung dan tekanan darah, setelah yang kelima ada peningkatan kadar gula. Lalu yang ketiga, emosi umumnya meskipun tidak harus disertai dengan pemikiran yang kognitif, jenis-jenis pikiran dan kemampuan kita untuk berpikir rasional bervariasi dengan jenis dan dasar emosi. Yang keempat adalah bahwa emosi telah dikaitkan dengan perilaku, sementara perilaku berbeda-beda dari individu lain satu dengan individu yang lain. Ada perilaku unik khas terkait dengan emosi yang berbeda-beda. Takut memicu melarikan diri, respon, kemarahan memicu yang mencolok, kesedihan memicunya menangis, dan sebagainya. Akhirnya, emosi melibatkan perasaan yang subjektif. Bahkan itu adalah komponen perasaan yang kita umumnya merujuk ketika kita berpikir tentang apa itu emosi. Duka, sukacita, kemarahan, dan rasa takut merasa sangat berbeda. Ini perasaan subjektif yang ditentukan adalah yaitu dari inti emosi itu sendiri. Perasaan ini memiliki komponen tertentu yang kami label dengan emosi, seperti sedih atau senang. Selain itu, emosi membawa evaluatif atau seperti tidak suka pada suatu komponen. Kami menggunakan emosi untuk merujuk pada diidentifikasi perasaan tertentu dan mempengaruhi untuk merujuk pada aspek keinginan atau tidak menyukai perusahaan tertentu. Emosi umumnya dievaluasi suka dan tidak suka dengan cara yang konsisten di seluruh individu dan dalam individu dari waktu ke waktu. Tetapi ada budaya individu dan variasi situasional. Misalnya beberapa dari kami umumnya ingin menjadi sedih ataupun takut, namun kadang-kadang
kita juga bisa menikmati film ataupun membaca buku yang menakjubkan dan menyedihkan. Oke, paham dan saya kira cukup. Terima kasih Pak atas pembelajaran yang selama ini Bapak sampaikan kepada kami. Saya tutup untuk presentasinya Pak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.